betul apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan Nabi SAW, ketika itu dibuka oleh Allah. Semua tabir, semua hijab dibuka oleh Allah. Amal semua ditampakkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Karena itu mereka ingin, jangankan yang tidak membawa amal, orang-orang yang sudah membawa amal soleh sekalipun, mereka ingin kembali lagi ke dunia, gitu ya, untuk menambahkan amal yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Sampai diterangkan ketika mereka orang-orang syuhada, ketika roh mereka dibawa oleh burung-burung yang berwarna hijau, gitu ya, sampailah dibawa daripada tempat yang khusus di mana mereka bisa melihat daripada istana-istana surga, perumahan-perumahan surga. Jadi mereka ini masih di alam barzah, tapi sudah ditunjukkan oleh Allah bagaimana tempat daripada istana-istana surga itu. Diberikan nikmat oleh Allah, karunia rizki oleh Allah. Walaupun belum mereka masuk surga, tapi sudah dikasih nikmat oleh Allah berupa makanan surga. Ini yang syuhada itu. Dan sudah bisa diberikan oleh Allah kekhususan berhadapan langsung pada Allah. Ini hebat, luar biasa. Ya, para syuhada itu begitu. Sehingga Allah katakan, wahai hamba-hambaku, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Sudah seenak itu, sudah sesenang itu, masih ingin ya Allah, kalau kau berkenan kiranya kau kembalikan lagi ke dunia, kami akan berjuang lagi, kami akan berperang lagi membela agamamu, sehingga kami terbunuh dalam perjuangan itu. Padahal kalau dilihat Pak, itu kan ngeri itu, Masya Allah, gitu ya, terpenggal lahirnya, muncrat darahnya, atau mungkin tersobek daripada perutnya, keluar daripada isinya. Tapi itu dikatakan paling enak. Itu yang paling enak. Pengen kiranya kembali lagi dunia untuk berbuat seperti itu lagi. Dan kata Allah, kalau yang itu nggak bisa, kalau yang itu, gitu ya. Kalau itu sudah nggak bisa, sudah cukup. Nabi Allah sampaikan berita kenikmatan ini kepada mereka-mereka yang masih hidup. Maka sahabat-sahabat itu tidak ada sedikit pun ketakutan menghadapi musuh-musuh itu. Jangankan yang dewasa, sampai anak-anak ini ingin kiranya mereka memperjuangkan agama Allah. Walaupun membawa pedang masih ngelesreh ke bawah Pak, mereka jinjit-jinjit bagaimana supaya dilihat gede sama Nabi agar supaya diizinkan dalam perjuangan itu. Sampai begitu, ya. Sehingga seorang yang sampai berhasil melumpuhkan daripada Abu Jahal itu, seorang anak kecil namanya Sa'ad bin Amr bin As. Sa'ad bin Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu seorang yang terkenal sahabat yang kakinya pincang, gitu ya. Nah, saat itu masih kecil, masih muda lah, mungkin belasan tahun, gitu ya. Sama seorang sahabat lagi, satunya lagi. Di dua anak ini datang, gitu ya. Di samping daripada tanya kepada Abdurrahman bin Auf, paman, mana itu namanya Abu Jahal, orang yang suka untuk mencaci maki Nabi itu. Katakan tuh orangnya tuh. Saya itu masih memimpin dalam satu pasukan di atas daripada kuda, gagah perkasa begitu. Di sampingnya putranya namanya Ikrimah, yang satu belum Islam, gitu ya. Nah, maka anak ini lalar itu. Namanya anak-anak mungkin nggak diperhatikan, nggak masuk kategori yang perlu untuk dihadapi, penting lah gitu. Nah, bingung nih gimana nih, orang yang gede di atas kuda. Akhirnya anak ini
Satu melumpuhkan kaki kudanya, satu membacok daripada kakinya Abu Jahal. Gitu Pak. Masa luar biasa itu. Jadi supaya bagaimana jatuh ini, maka kakinya daripada kuda yang Abu Jahal itu ditebas sama anak kecil ini. Ya. Nah, satunya lagi melumpuhkan dengan kakinya. Kakinya Abu Jahal bacok. Jatuh itu. Nah, tapi belum bisa membunuh. Kalah gede. Gitu ya. Kalah panjang daripada pedangnya. Akhirnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang akhirnya membunuh daripada Abu Jahal itu, gitu ya. Itu perjuangan, karena nikmatnya Pak, ya, senangnya. Jangankan yang sudah sukses, gitu ya, yang sudah membawa amal-amal soleh, gitu ya. Mereka masih ingin juga, gitu ya. Betapa nikmatnya, betapa enaknya orang-orang yang bisa beramal soleh di dunia ini. Maka kita Imam Ghazali, kalau kalian dirundung kesusahan, dirundung daripada kesedihan, gitu ya, ekonomi lagi anjlok dan berbagai macam lah mungkin, maka datanglah kamu ke kuburan sana. Ngapain ke sana gitu? Nah, ngapain ke sana? Lihatlah kamu gitu. Mereka orang-orang yang sudah dikubur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya ingin dikembalikan oleh Allah ke dunia untuk beramal soleh. Sementara kamu masih di dunia, masih bisa beramal soleh, masih bisa beribadah, masih bisa taat kepada Allah. Betapa enaknya kamu, betapa senangnya kamu. Mereka semua menginginkannya, sementara mereka tidak bisa kembali. Lah kamu masih ada di dunia, masih bisa beribadah. Apa enggak enak itu? Lihat, mereka kembali ingin ke dunia lagi bukan untuk memperbaiki daripada ekonominya, ataupun mungkin mengumpulkan aset-aset yang dimilikinya, bukan. Tapi mereka untuk beramal soleh. Lah kalian semuanya masih di dunia, masa bersedih, gelisah, cemas dan seterusnya, gitu ya. Sementara kehidupanmu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Allah katakan dalam firman-Nya itu, ya ibadi inni khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku ciptakan kalian untuk ibadah kepadaku, maka kamu jangan main-main ibadah kepadaku. Jadi kalau kita ini betul-betul ibadah kepada Allah dengan penuh kesungguhan, Pak, betul-betul perhatikan daripada waktunya, gitu ya, dan hal yang lainnya, syarat-syaratnya dan seterusnya kita sempurnakan betul. Apa kata Allah? Wa inni kafaltuka birizqi fala tat'ab. Dan aku akan jamin rizkimu dan kamu tidak perlu susah-susah. Nah, jadi gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, itu mesti ada amal yang sedang lemah pada diri kita, Pak. Apa yang kita lakukan ini dalam keadaan masih mungkin banyak kelemahan. Apa kelemahan itu? Apa sholatnya mungkin yang masih kurang sempurna, mungkin agak lemah, masih mungkin agak malas, gitu ya. Atau mungkin masih banyak terlambat, masbuk dan seterusnya. Perbaiki lagi. Nah, jadi gitu. Apa yang kita lemah pada diri kita? Atau mungkin baca Qur'annya mungkin kurang. Biasanya sehari tidak kurang 1 juz, ini ada yang kebablasan mungkin nggak baca juga. Nah, maka diperbaiki. Mungkin zikir-zikirnya mungkin yang hari-hari biasa istiqomah diamalkan. Wah, ini terlewatkan mungkin hari ini, gitu ya. Perbaiki lagi. Jadi gitu. Amalan-amalan yang sudah kita lakukan ini diperbaiki lagi. Mungkin ada kelemahan-kelemahan, itulah yang menyebabkan keadaan kita ini berubah, gitu ya. Karena satu ayat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kebanyakan diartikan secara literal oleh banyak orang. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu nasib seorang hamba sehingga dia merubah nasibnya dia itu sendiri. Itu bukan begitu maksudnya. Ayat itu bukan begitu maksudnya. Betul ya? Kan kebanyakan itu terjemah begitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Artinya apa? Ketetapan Allah itu sudah pasti. Gitu loh Pak. Ketetapan Allah itu sudah pasti. Siapa yang taat kepada Allah dengan penuh ketaatan, maka orang itu akan mendapatkan suatu keberuntungan, mendapatkan daripada kesuksesan, kejayaan dan kebahagiaan. Dan siapa yang merubah tatanan itu, tidak taat, itu namanya merubah, gitu ya. Kalau orang itu merubah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kemudian diri mereka merubah sehingga tidak mau taat, nggak mau ibadah kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan daripada kesusahan. Artinya apa Pak? Kalau orang itu tidak taat kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, hidupnya akan dirundung kesusahan, kegelisahan, cemas, khawatir, takut. Jangankan yang miskin, yang kaya kadang seperti itu. Gitu loh ya. Nah, ketetapan Allah akan berubah-ubah. Man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh orang itu dalam berada satu keberuntungan yang sangat besar. Man amila sholihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, akan aku berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkahi oleh Allah. Jadi begitu. Itu maksud ayat itu begitu. Jadi bukan, wah kalau saya tidak usaha, saya tidak kerja, saya nggak banting tulang, bagaimana saya bisa kaya? Itu terjemah umumnya begitu. Padahal begitu. Ketetapan Allah itu ada dalam agama. Selama orang itu tidak merubahnya, maka orang itu tidak akan mendapatkan daripada kesusahan, kesengsaraan. Jadi gitu loh. Nah, maka orang-orang soleh, orang-orang taat, mereka sukses semuanya. Kesuksesan mereka bukan diwujudkan dengan bentuk materi yang berlimpah, bukan. Tapi kemuliaan ada pada diri mereka. Hidup dalam ketenangan, ketentraman, kedamaian. Para sahabat itu Pak, mereka orang-orang sukses semuanya. Walaupun secara zahir duniawinya, materinya bermacam-macam keadaannya. Jadi kita merubah mindset pikir kita itu begitu. Sahabat itu mereka adalah orang sukses, ya kan Pak? Kenapa? Karena sempurna amal agama dalam diri mereka. Walaupun secara real, zahir dunianya bermacam-macam mereka. Ya secara materinya ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang dan macam-macam. Ya. Nah. Tapi mereka itu orang sukses. Hidup mereka dalam ketenangan, dalam ketentraman, dalam kedamaian, gitu ya. Jadi begitu. Itulah sebut namanya ketentuan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah akan merubah daripada keadaan seseorang itu. Kalau selama dalam taat kepada Allah, maka dijamin oleh Allah dalam kesuksesannya, ketentramannya. Gitu loh ya. Nah, sehingga orang itu merubah daripada kenikmatan itu dengan kekufuran. Ketika orang merubah daripada nikmat Allah berupa keimanan, berupa keislaman, hidayah itu kok menjadi kekufuran, dan merubah namanya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga orang itu merubah pada diri mereka yang mestinya syukur menjadi kufur. Itulah yang menyebabkan mereka itu menjadi jungkir balik, susah, gelisah, cemas, gitu loh Pak. Ini pahami coba, gitu ya. Jadi begitu pahamannya. Jadi banyak kadang-kadang kan diterjemah umumnya begitu. Bagaimana orang sukses kalau nggak kerja mati-matian, ya Pak. Nah, ya kalau menurut orang itu, orang yang kerja mati-matian sukses berarti ya tukang apa namanya, tukang batu mungkin tuh Pak, gitu ya. Masya Allah, keneknya malah yang luar biasa itu ya. Masya Allah, kenek itu bisa untuk melayani 2 tukang, itu kan kerja keras itu ya Pak, nggak berhenti itu. Sana minta batu, sini minta semen, sana minta apa gitu, terus gitu ya. Itu kerja keras. Tapi bagaimana keadaannya? Jadi gitu, bukan begitu maksudnya ya.
Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketetapan Allah itu sudah pasti, enggak akan berubah-ubah. Wa tammat kalimat rabbika sidqan. Jadi memahami Al-Qur'an itu ya kalau tidak digurukan begitu, diterjemahkan sendiri gitu. Masya Allah. Ya, jadi penting. Kita syukur, alhamdulillah, gitu ya. Ditakdirkan Allah jadi orang beriman, dikasih hidayah oleh Allah berupa Islam, tinggal mengamalkan, inilah satu kenikmatan yang sangat agung, ya. Maka bagaimana diistiqomahkan oleh Allah kita semua ini, Pak, gitu ya. Terus berdoa kepada Allah supaya diteguhkan iman yakin dalam diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi itu penting. Masya Allah. Kita lanjutkan daripada kajian kita malam hari ini. Beberapa golongan yang disampaikan oleh Nabi SAW yang lalu, di antara umat Nabi yang nanti tidak masuk surga, Masya Allah, kecuali betul-betul bertobat kepada Allah, gitu ya. Jadi kata Nabi, 10 golongan itu min ummati, dari umatku, la yadkhulul jannah illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Awaluhum al-qalla, kemudian sudah al-qalla, wal jayuf sudah, wal qattat sudah, sekarang ad-daibub, ya. Al-qalla itu orang yang mendatangi daripada penguasa, gitu ya. Al-jayuf kemarin atau an-nubas, orang-orang yang suka mengambil dari kain kafan yang ada di kubur, gitu ya. Kemudian al-qattat, orang-orang yang orang-orang yang suka untuk membuat fitnah, ya, sana sini, sehingga terjadi daripada perselisihan itu. Kemudian yang berikutnya sekarang adalah ad-daibub. Wakil Rasulullah SAW, dikatakan kepada Rasulullah, madaibub, apa itu ya Rasulullah? Ad-daibub itu apa itu? Kok mereka sampai tidak masuk dalam surga? Kata Nabi qala sallallahu alladzi yujmi'u fi baitihi al-fatayat bil fujur. Ad-daibub itu adalah orang yang mengumpulkan banyak perempuan-perempuan di rumahnya untuk dilacurkan, untuk berbuat perzinahan, atau sebut namanya mucikari, gitu ya. Jadi orang yang mengumpulkan itu, gitu ya, yang punya, gitu ya. Nah, jadi apa bahasa kalau di sini ya? Ya itulah pokoknya yang mucikari, gitu ya. Germo gitu. Masya Allah. Jadi orang yang mengumpulkan wanita-wanita untuk dijual, hasil jualnya itu dia ambil sebagiannya untuk dirinya. Masya Allah, ya Pak. Coba orang seperti itu makan duit hasil seperti itu, gitu ya. Sudah orang lain suruh berbuat seperti itu dan dia hasilnya dia ambil bagiannya itu. Ini namanya ad-daibub namanya, Pak. Gitu ya. Orang kayak seperti itu tidak akan masuk surga kecuali betul-betul bertaubat kepada Allah, gitu ya. Masya Allah. Tapi ya perlu diselamatkan orang seperti itu. Bagaimana caranya itu, gitu ya. Jadi menikmati suatu hasil dari perbuatan anak-anak yang dikumpulkan dalam
rumah mereka, gadis-gadis gitu ya, wanita-wanita yang dijual untuk dizinai oleh laki-laki lain yang datang di tempat itu. Rumahnya sekarang disebut namanya rumah bordir. Bordil apa bordir? Orang nggak ngerti saya juga. Bordir apa bordil gitu ya. Nah, pokoknya begitulah pokoknya. Yang semua sudah tahu lah semua ya. Kalau bordir kan baju ya. Ini bordir gitu ya. Bordir gitu ya. Karena sama-sama bordir juga diginin juga Pak sebabnya itu Pak, sama-sama mirip-mirip lah pokoknya. Bordir sama bordil ya mirip ya. Kira begitu. Nah, itu yang tidak akan masuk surga. Masya Allah. Dulu ketika beberapa tahun yang lalu, mungkin hampir awal-awal tahun 2000-an. Jadi di Riau itu ada tempat-tempat begitu, gelap-gelap gitu ya. Satu jamaah mendatangi dari bos-bosnya itu, gitu ya. Awalnya agak galak juga awalnya. Tapi lama-lama perbicaraan itu, lama-lama dia tersentuh hatinya. Akhirnya mau ajaklah ke masjid orang itu, laki-lakinya itu. Setelah itu akhirnya sampailah mau untuk kita ajak untuk itikaf pada waktu itu. Akhirnya sampailah saya itu taubat orang itu. Itu tutup udah semuanya. Ini perempuan-perempuan semuanya pulangkan semuanya tuh. Udah tutup sekarang. Masya Allah. Ya memang harus diselamatkan gitu. Kalau kan diomongin saja ya gak bisa berubah itu Pak. Masya Allah. Karena itu dosanya sangat besar sekali. Coba bayangin itu, menanggung dosa semua anak-anak yang atau perempuan-perempuan yang dalam pemeliharaan itu. Masya Allah. Pemilik kafe-kafe gitu ya, pemilik daripada tempat-tempat karaoke dan seterusnya itu kan kasihan itu. Dia belum tentu juga tiap hari karaoke nanti ya. Belum tentu juga dia ikut daripada joget-joget, belum tentu juga ikut minum-minum, tapi menanggung dosanya orang setiap hari yang datang ke tempat itu. Ya, Masya Allah. Karena memberikan suatu fasilitas. Ya. Tapi untuk mendakwai mereka repot juga Pak, berat juga, gitu ya, Masya Allah. Wakilah yang berikutnya adalah wakil Rasulullah SAW dikatakan kepada Rasulullah selanjutnya apa? Mat dayus. Apa itu dayus? Dayus pakai sa. Dayus. Qala sallallahu alladzi la yugharu ala ahlihi. Yaitu orang yang tidak punya cemburu terhadap ahli keluarganya. Baik kepada istrinya ataupun anaknya atau saudara perempuannya. Artinya seorang laki-laki, seorang suami membiarkan istrinya itu Pak, gitu ya, dinikmati laki-laki lain, gitu ya, auratnya terbuka dinikmati orang lain, nggak ada cemburu. Apalagi lebih daripada itu, gitu loh ya. Sekarang-karang ini mestinya juga harus lebih waspada. Kalau dulu kan mungkin mainnya kan secara langsung, gitu ya. Kalau orang itu ada tanda-tanda, artinya kayak selingkuh lah gitu ya dengan laki-laki lain, ada senang laki-laki lain, itu kan laki-laki betul-betul harus waspada karena ini tanggung jawab besar daripada seorang suami, gitu ya. Apalagi sekarang, gitu ya, sudah zamannya digital begini, gitu ya, digital ini, gitu ya. Nah kalau umpamanya seorang suami membiarkan ini istrinya ini kemudian chattingan sama teman-teman, ini teman dulu kok, teman sekolah, walaupun teman sekolah, teman apa saja Pak, kalau namanya juga perempuan istri kita ini kemudian main chattingan sama laki-laki lain walaupun itu temennya dulu dan seterusnya, ini
Ini nggak bisa dibiarkan ini. Maka kita jangan sampai nanti dikategorikan sebagai dayus ini. Karena berawal dari yang kecil, yang ringan itu lama-lama bisa menjadi besar, kan begitu. Teman kan dulu teman itu, gitu ya. Jadi harus dijaga betul, gitu ya. Nggak boleh kemudian sembarangan dibebaskan dan seterusnya, ya. Karena berawal dari perselingkuhan itu ya berawalnya begitu, gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah HP-nya dikunci dengan kunci yang nggak bisa dibuka, gitu ya, nggak terbuka, wah ini bahaya lagi itu, gitu ya. Nah, ini namanya berarti menyimpan rahasia, nggak jelas namanya, ya. Ya harus hati-hati. Sekarang ini lebih berbahaya, Pak, gitu ya. Ya kalau mamanya orang itu sekarang ini artinya boleh jadi orang bisa saja perselingkuhan tidak secara langsung, tapi di belakangnya itu walaupun pakai itu kan namanya juga perselingkuhan juga, gitu ya. Nah, ini hati-hati. Sebagai ayah kepada anak-anak perempuannya juga begitu, hati-hati, gitu ya. Jangan malah senang, wah senang karena anaknya sudah punya pacar, dibawa sana bawa sini. Alhamdulillah anak saya sudah punya pacar, sudah dibawa sana. Alhamdulillah dibawa pacar, alhamdulillah bagaimana, gitu ya. Nah ini bapaknya harus ngerti, gitu ya. Masya Allah zaman sekarang ini kadang-kadang aneh-aneh, Pak, gitu ya. Merasa anak perempuannya ini laku, dibawa laki-laki lain yang kita juga belum tahu persis juga keadaannya. Nah, ini juga harus perhatikan seperti itu, gitu ya. Jangan sampai tidak ada punya cemburu, kekhawatiran, gitu ya. Jangan sampai tidak punya rasa kekhawatiran, gitu ya. Nah, ini bahaya nanti. Dan akibat nanti yang menanggung ini kan laki-laki, Pak. Laki-laki punya tanggungan 4 perempuan yang nanti dihadapkan apabila ada sesuatu kesalahan. Rajin ya. Satu istrinya, jaga betul istrinya, gitu ya. Nah, tutupi Pak istri kita dengan sempurna yang baik, gitu ya. Jangan diberikan daripada kebebasan keluasan, gitu ya. Walaupun bukan berarti harus diikat juga, gitu ya. Nah, tapi diatur, ditata yang baik, gitu ya. Karena kita punya tanggung jawab, gitu ya. Maka sampai dikatakan Allah. Sampai Nabi itu memberikan suatu sumpahnya 3 kali itu, gitu ya. Allah sampai 3 kali, demi Allah, gitu ya. Biasanya wanita ini merupakan tanggung jawabmu besar, gitu ya. Barang siapa yang tidak mengajarkan pada mereka suatu agama, gitu ya, maka para laki-laki ini cukuplah dikatakan sebagai laki-laki yang tidak amanah, tidak tanggung jawab. Ya Allah finisan, gitu ya. Wa man lam ya'murha bis-shalah wa lam yu'allimuha faqad khanallah wa rasulah. Demi Allah, ya. Takutlah kamu terhadap wanita. Ini artinya wanita yang menjadi tanggung jawab kita. Barang siapa yang tidak menyuruhnya sholat dan tidak mengajarkan kepadanya perkara agama, sungguh laki-laki itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika laki-laki mengucapkan qabiltu nikahaha wa taswijaha, aku terima nikahnya dan kawinnya, gitu ya, si fulanah binti fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai, artinya apa? Tanggung jawab besar itu pada pundak kita. Untuk apa? Untuk menjaganya.
ya, untuk melindunginya, untuk menafkainya, untuk mengajarinya, untuk kita bawa kepada akhirat dengan iman dan amal yang soleh agar supaya nanti masuk surga bersama. Jadi gitu loh Pak. Gitu ya. Ini satu istrinya. Yang kedua anak-anaknya, anak perempuannya, ya. Maka jadi ditutupi juga perempuannya, ya, jangan dibebaskan juga, ditutupi, dijaga, pelihara anak perempuannya. Kemudian ibunya artinya kalau ibunya sudah tidak ada suaminya, gitu ya, bapak kita sudah meninggal dunia, ibu itu tanggung jawab daripada anak laki-laki, gitu ya. Maka bila ada kekurangan, maka nafkahnya tanggung jawab anak laki-laki, gitu ya. Kalau nafkahnya ada, berkecukupan, maka menjadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau kurang, menjadi kewajiban bagi kita. Dan yang ketiga adalah saudara perempuan. Saudara perempuan itu nggak ada ayahnya, nggak ada anaknya yang gede, gitu ya. Berarti saudara laki-laki. Itulah Pak. Gitu ya. Ini dijaga. Agar tidak dimasukkan golongan ad-dayyuts. Ya tentu sekemampuan kita, ya, semampu kita, sebisa kita, seikhtiar kita. Jadi namanya pernikahan itu bukan hanya menjadi jodoh ketika di dunia, tapi juga bagaimana menjadi nanti pasangan suami istri dalam surga. Gitu loh Pak. Apa enggak bosan Pak? Ya, kalau istrinya modelnya begitu ya bosen. Nanti akan dirubah oleh Allah, Pak. Gitu ya. Akan dipercantik oleh Allah, gitu ya. Kalau istri kita menjadi istri yang salehah, taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada suaminya, maka nanti akan menunggu di surga sana, Pak. Lebih dulu daripada suaminya. Gitu ya. Akan didandani seperti pengantin baru yang menjadi cantik, yang berubah daripada mukanya itu. Sehingga menunggu mana suamiku, gitu kira-kira ya, masya Allah. Wanisa'ud dunya ajmalu min khul'in. Sedangkan wanita dunia yang soleha itu lebih cantik daripada bidadari surga, gitu ya. Nah, kita percantik istri kita dengan apa? Dengan amal soleh. Insya Allah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya, ya. Masya Allah, istiqomahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.